Perkenalkan, nama saya Kusnadi, umur 35 tahun. Saat ini alamat saya di Musan, RT 2 Desa Montado. Istri dari Bengkayang, kemudian anak dua-duanya cowok. Yang pertama itu sudah kelas 5 SD, yang kedua baru kelas TKA, umur 5 tahun. Pekerjaan saya saat ini, saya membuka usaha kecil-kecilan, yaitu warung sembako, kios bensin, sama pulsa juga. Halo Bapak Ibu, saudara, saat ini saya akan berbagi cerita atau pengalaman selama bergabung dengan CU Bonaventura. Sebelumnya saya mengenal CU Bonaventura itu sebenarnya sudah lama, ketika saya masih SMP bahkan. Tetapi pada saat itu yang saya tahu, CU Bonaventura itu adanya hanya di Nyarongkop, atau tempat pelayanannya hanya ada di Nyarongkop. Kesulitan saya di Montado pada saat itu memang tidak ada tempat pelayanan, jadi saya tidak sempat bergabung pada saat itu. Kemudian setelah saya tamat SMA, saya mencoba bekerja ke Pontianak pada saat itu. Ketika itu saya juga mempunyai teman bekerja di CU di Pontianak itu. Keinginan saya menjadi anggota CU itu sebenarnya sudah lama, karena saya dari kecil sebenarnya sudah punya punya modal, ibaratnya modal keinginan menabung pada dasarnya begitu. Kemudian singkat cerita, saya bekerja di Mall Matahari pada saat itu. Gaji pertama saya itu 720.000 gaji pokoknya. Kemudian ditambah lembur, bonus segala macam, itu biasanya antara 1.100.000 sampai dengan 1.200.000 satu bulannya. Tetapi kembali lagi saya melirik CU, karena saya mempunyai rekening di situ, hanya uang yang ada di situ numpang ibaratnya terminal saja. Ketika begitu masuk, pagi masuk, sorenya udah saya tarik habis. Makanya dari itu saya berpikir bagaimana caranya saya mempertahankan tabungan saya. Singkat cerita, saya selama 2 tahun 6 bulan bekerja di mall itu. Hasil dari 2 tahun lebih itu, 2 tahun setengah itu, saya hanya mampu membeli HP Nokia waktu itu yang harganya 800.000. Itu hasil saya selama bekerja di mall itu. Kemudian saya berpikir, jika saya bagikan penghasilan saya dalam 1 bulan itu dibagi 30 hari itu baru berapa, pikir saya. Ternyata ketika saya di kampung, saya berpikir, wah, mungkin bisa juga saya mendapatkan hasil seperti ini, tapi dengan catatan saya harus disiplin seperti itu. Artinya disiplin kerja, jangan ada malas-malasan. Makanya kembali lagi saya berpikir, kembali saja di Montado, pikir saya. Karena yang saya tahu pada waktu itu, di Montado itu, TP Montado itu sudah buka, yaitu CU Bonaventura itu. Saya tertariknya di situ. Kemudian saya kembali dengan memang niat saya mau menjadi anggota CU waktu itu. 2010 Desember saya mengundurkan diri dari Mall Matahari itu. Kemudian saya langsung ke Montado, memutuskan untuk bekerja di kebun karet Noreh. Kemudian pada saat itu, di bulan pertama itu Januari 2011 itu saya sudah masuk menjadi anggota CU Bonaventura. Waktu itu harus ikut pendidikan juga selama 2 hari. Kemudian setelah saya menjadi anggota itu, yang saya harapkan dari awal itu memang terjadi. Artinya begini, saya sudah sangat dapat menyisihkan uang saya. Selama 8 bulan saya menjadi anggota itu, uang saya udah sampai 6 juta pada saat itu. Kemudian di 8 bulan menjadi anggota, saya sudah bisa meminjam 18 juta untuk membeli sepeda motor pada saat ini. Karena sebelumnya
saya pergi ke kebun karet itu hanya jalan kaki yang jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 3 kiloan lah dari rumah. Itu jalan kaki bolak-balik selama 6 bulan itu. Maka saya berpikir dengan saya mempunyai kendaraan maka akan mempermudah saya bekerja. Kemudian pinjaman 18 juta itu saya bayarnya selama 3 tahun. Tetapi pada pertengahan perjalanan kredit saya itu sekitar 1 tahunan saya mau nikah. Tetapi menikah itu artinya dalam situasi sedang berhutang seperti itu. Sedangkan menikah itu, awal pernikahan itu maksudnya saya itu sangat memerlukan lebih banyak biaya lagi ternyata yang saya alami begitu. Ternyata masuk ke bulan-bulan kayak 3-4 bulan pernikahan itu istri saya sudah hamil juga. Ternyata sudah harus ada yang saya sisihkan seperti persiapan untuk persalinan, kemudian uang makan sehari-hari otomatis sudah nambah juga. Kemudian saat itu kredit saya yang 750 itu terasa agak berat yang saya mengangsurnya. Terkadang saya hanya bisa mengangsur 400, artinya saya sudah nombok sekitar 300 lebih seperti itu, belum termasuk nabung itu. Kemudian setiap hari atau setiap malam hari lah yang ternyata kesulitan saya itu diperhatikan atau dilihat oleh istri saya. Dia memperhatikan saya kalau malam hari, contoh ketika waktu hujan, karena saya kan menoreh itu kan tergantung dengan cuaca. Waktu itu ada suatu malam istri saya bilang begini, "Aku tahu kau tidak mau tidur tuh," dia bilang begitu. "Pasti sudah dengar guntur itu, soalnya kredit kau masih banyak. Besok kamu ke kantor saja, tarik tabunganmu. Udah, jangan BCU dulu," seperti itu istri bilang seperti itu. Waktu itu saya tidak jawab karena saya berpikirnya bahwa ketika selesai hutang saya itu saya akan membeli lokasi untuk bikin rumah segala macam. Saya berpikir seperti itu. Besok paginya saya jelaskan ke istri, jangan buru-buru untuk keluar karena rencana saya ketika lunas pinjaman ini saya akan membeli lokasi untuk kita mendirikan rumah seperti itu. Tetapi istri saya masih bersikeras, dibilang daripada nanti menjadi beban dulu, bagusnya ditutup dulu. Karena waktu itu tabungan saya pada saat itu 9 juta berapa waktu itu, pokoknya di atas 9 juta begitu. Sedangkan utang saya sisa 10 juta berapa, intinya hanya selisih 1 juta pada saat itu. Dan 1 juta itu saya usahakanlah dicari untuk menutupi hutang itu. Artinya ketika saya keluar pada saat itu tabungan saya kosong total, ditambah dengan mencari mengusahakan yang 1 juta. Setelah itu di tahun 2013 kalau salah waktu itu, tepatnya 2013 itu saya memutuskan keluar dari anggota. Bukan ada masalah dengan lembaga atau seperti apa, tetapi memang kesulitan keuangan keluarga saya pada saat itu. Dengan berat hati saya keluar. Pada saat itu kemudian istri saya setelah waktu itu setelah melahirkan, dia bilang dengan saya mau mencari pekerjaan, saya mau mendaftar honor, tolong bantu saya untuk itu mencarikan sekolah juga yang mungkin bisa tempat honor. Kemudian saya bantu. Singkat cerita, istri saya itu mendapatkan tempat honor itu di SD 3 Nyeginap waktu itu. Yang saya ingatnya itu pokoknya honornya itu kan dari istilah bos waktu itu, dari dana bos itu, tetapi anggarannya itu keluarnya 4 bulan sekali. 4 bulan sekali itu kalau tidak salah 300.000. Tetapi saya percaya, saya bilang duit kamu ini akan menjadi besar kalau digunakan dengan pas, saya bilang gitu dengan istri saya.
maksudnya kata istri saya bilang, saya bisa ngantar kamu ke CU untuk jadi anggota, saya bilang seperti itu. Enggak istri saya bilang itu, enggak dulu, belum tertarik yang gitu-gitu. Berarti dalam penolakannya itu ternyata dipikirkannya juga, ditanya benar-benar apa syaratnya jadi anggota. Kemudian saya sampaikan begini-begini, nanti ikut pendidikan segala macam. Baru tertarik lah istri saya tuh, oke lah saya jadi anggota. Lalu dia masuk anggota CU. Kalau tidak salah di bulan kedua itu dia tanya saya, bolehkah saya minjam? Oh boleh sekali, saya bilang gitu, sangat boleh. Nanti masalah itunya, ada masalah bayarnya, kalau masalah bayarnya saya bantu. Kemudian saya mendapatkan waktu itu tawaran untuk noreh di kebun orang di Bonglitung itu. Waktu itu hasilnya itu 73. Misalnya saya dapat 10 kilo, yang punya karet itu 3 kilo, 7 kilonya ke saya, ataupun dia diuangkan misalnya hari itu dapat 100.000, artinya 70.000 ke saya, 30.000-nya ke pemilik kebun itu. Kemudian tetapi karena karetnya itu sangat memuaskan hasilnya, batangnya tidak terlalu banyak, tetapi hasilnya lumayan. Waktu itu saya norehnya hanya 2 jam, kemudian ngambil airnya 1 jam. Intinya sehari saya bisa mengumpulkan uang 120 sampai 130.000 setelah dibagi dengan yang punya kebun. Kemudian 1 bulannya itu penghasilan saya hampir 2 juta sebenarnya kalau udah bersihnya, hampir 2 juta itu udah bersih. Disitulah saya mampu mencukupi kayak kebutuhan keluarga sama bayar cicilan kredit istri saya itu. Kemudian juga kami waktu itu mengontrak di rumah warga sini juga di depan sana di pasar. Di samping saya noreh subuh hari. Misalnya saya noreh itu jam 3 subuh, nanti jam 6 pagi saya datang ke rumah. Karena gantian motor dengan istri pergi ke sekolah, sekitar tengah hari dia datang baru saya ngambil air karet. Atau kadang-kadang saya ganti jadwalnya, saya noreh jam 3 sore, nanti sekitar jam 4 subuh saya ngambil air karet, nanti jam 6 pagi berikutnya istri saya ke sekolah. Saya selang-seling begitu tergantung cuaca. Kemudian di samping saya noreh ke kebun orang itu, saya juga buka usaha jual pulsa dengan bensin waktu itu. Yang saya hitung-hitung, pokoknya penghasilan dari pulsa dengan bensin itu antara 1 juta dengan 1.200.000 gitulah 1 bulannya. Jadi intinya udah mulai berkembang. Kemudian istri saya ketika lunas pinjaman pertama itu, dia bilang mau pinjam lagi berapa waktu itu, 5 juta kalau tidak salah. 5 juta itu untuk beli motor, karena supaya katanya begitu hari hujan misalnya dia masih di sekolah, kan motor ada di rumah satu untuk saya buru-buru ngambil karet gitu. Kalau soal anak kan masih bisa dititip ke tempat bibinya di sebelah situ di rumah tuh. Kemudian belilah motor itu dengan pinjaman itu. Tidak lama kemudian juga dia ada berpikir, bagaimana kalau kamu menjadi anggota CU lagi, seperti itu istri saya bilang. Oh silahkan, saya bilang kalau boleh. Maka ditambahkanlah saya jadi anggota lagi seperti itu. Istri saya yang ibaratnya meminta saya untuk keluar, istri saya juga yang menawarkan saya untuk masuk kembali. Kemudian setelah saya masuk kembali itu ber-CU itu, disitulah ada orang nawarkan lokasi untuk perumahan. Pas kebetulan juga kontrakan yang kami tempati itu, orang yang punya kontrakan itu akan memakai rumah itu, akan digunakan katanya di bulan depan. Kami sudah berpikir bagaimana, minta berpanjang pun tidak bisa juga, pindah lagi tempat lain. Di samping kami mempersiapkan rumah kami, tanah yang sudah dibeli itu, kami pindah kontrakan pada saat itu. Setelah itu, singkat cerita, saya juga di samping berkebun karet,
noreh di kebun karet orang itu, saya juga dari ibaratnya dari bulan pertama menikah itu sebenarnya udah beli ini juga, bibit babi kampung. Waktu itu sambil berternak di rumah juga, puji Tuhan juga ternak itu berhasil. Ketika saya mempunyai lokasi yang sudah dibeli ke orang itu, yang masih saya ingat dulu, saya langsung jual satu sekaligus gitu, babi saya itu 11 ekor langsung saya jual untuk bikin pondasi rumah, beli batako, beli pasir, kemudian sisanya beli seng segala macam itu langsung pinjam ke CU kalau tidak salah 10 juta waktu itu. Kemudian singkat cerita, rumah ini ketika udah beres yang ini, nanti udah agak kosong lagi pinjaman, istri saya bilang mau pinjam lagi, oke pinjam, saya bilang. Intinya berlarut-larut pinjam terus sampai sekarang, masih pinjaman itu nambah, maksudnya dengan kebutuhan yang berbeda gitu, selalu berganti itu gitu. Misalnya hari ini tahun ini kami prioritaskan beli teralis gitu, beli itu setelah lunas itu nanti nambah itu jualan. Kayak kemarin kan saya hanya jual pulsa HP, listrik sama bensin saja. Kemudian agak-agak kepikiran mau jual segala macam bahan-bahan sembako, misalnya makanan-makanan ringan seperti itu, seperti gula, kopi, segala macam itu. Kemudian lagi kepikiran nambah tabung gas seperti itu. Intinya setiap kali kita menambah itu selalu berpikir itu sih, minjam ke CU aja gitu. Kemudian termasuk ada di samping itu ada lagi warga nawarkan lahan kosongnya sekitar 37 kali 28 meter kalau misalnya waktu itu. Kemudian lari lagi ke CU, ada kesempatan untuk beli itu, lari lagi ke CU, dikabulkan ya, terlaksana juga, tercapai juga begitu. Akhirnya lokasi itu boleh kita miliki juga gitu. Tetapi uangnya itu tidak hanya beli lokasi itu, kita pagar juga kemarin, tetapi memang belum jadi pagarnya, itu baru satu bagian. Kemudian sisanya juga kita, karena masih mengembangkan ternak babi saya itu, yang dulunya kan liar, kemudian dari peraturan desa segala macam itu tidak boleh liar ternak itu. Akhirnya kita juga terpaksa harus berusaha lagi pengadaan kandang. Kandang itu habisnya waktu itu anggaran sekitar 11-an juta lah seperti itu, dengan ongkos-ongkos utangnya. Kemudian intinya itu tadi, ketika kita memerlukan kandang itu lari lagi ke CU. Tetapi memang kita gunakan seperti yang kita tadi yang direncanakan kita seperti itu. Untuk yang pengalaman ber-CU ini, kalau misalnya kembali dari belakang, misalnya saya lihat tentang perkembangan apa bedanya saya ber-CU dengan tidak ber-CU itu, yang pasti bagi saya bahwa ketika saya ber-CU saya banyak hutang seperti itu, tetapi hutangnya itu membuat saya juga mempunyai aset. Contoh, ketika saya perbandingkan, saya renungkan lagi, sekiranya saya masih mempertahankan pekerjaan saya kayak di Pontianak itu, perbandingan 2 tahun bekerja hanya dapat harga HP yang 800.000 dengan 8 bulan bekerja noreh dapat 1 unit motor, itu saja sangat, menurut saya sangat menyesal. Saya lambat berpikir di situ begitu. Saya sangat menyesal kenapa dulu saya lambat ngambil keputusan begitu, sampai berlarut-larut sampai 2,5 tahun, ibaratnya kok ngejar uang, seterusnya kok uang yang dikejar itu datang pergi begitu. Tetapi dengan saya memutuskan itu, ternyata betul ketika sekian belas tahun atau di atas 10 tahun saya ber-CU, saya akan punya ini. Ternyata yang saya
maksudnya saya impikan sebelum berCU itu saya akan punya kendaraan, akan punya kandang babi, akan punya rumah. Ternyata tercapai semua begitu. Tetapi memang kembali lagi memang harus berhutang begitu. Kalau memang tidak berCU pun kayaknya hutang itu juga tidak segampang itu kita dapatkan. Itu saja sih kalau menurut pengalaman saya tentang jatuh bangunnya berCU itu. Mungkin itu saja pengalaman dari sekilas saya tentang boleh saya katakan jatuh bangunnya berCU sih, karena saya pernah keluar juga selama setahun lebih sedikit lah seperti itu. Terima kasih untuk kita semua.